Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rashid Abdillah yang 11 TKP 1. Di sini saya akan menceritakan cerita pendek dari pahlawan dari Surabaya yang bernama Bung Tomo. Bung Tomo atau Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920 di Kelurahan Blawuran, Kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Trijipto Wijojo, seorang rumah tangga kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, sebagai staf swasta di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor impor Belanda. Ia mengaku memiliki hubungan darah dengan beberapa sahabat dekat Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di Malang. Ibunya bernama Subastita. Dia memiliki darah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ayahnya adalah seorang multi talenta. Ia bekerja sebagai petugas polisi di Kota Madya dan menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Dibesarkan di rumah yang sangat menjunjung tinggi pendidikan, dia berbicara dengan jujur dan penuh semangat. Dia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Tentang sejarah pendidikan, Bung Tomo bersekolah di Mulo yang setara dengan SMA. Namun pada usia 12 tahun, ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Dalam biografi, Bung Tomo diketahui melakukan berbagai upaya skala kecil untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan sekolah HBS melalui korespondensi, namun tidak pernah resmi lulus. Dia kemudian bergabung dengan berbagai kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada tahun 1944 menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tidak ada yang mengenalnya. Namun semua itu mempersiapkan Sutomo untuk peran pentingnya. Ketika pada bulan Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat masyarakat Surabaya saat itu. Surabaya saat itu diserang tentara Nika. Sutomo terutama dikenang karena seruannya dalam siaran radionya yang penuh haru. Meski Indonesia kalah dalam pertempuran pada 10 November, peristiwa ini masih tercatat sebagai satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam biografi Bung Tomo diketahui setelah Indonesia merdeka, Sutomo terlibat dalam politik pada tahun 1950-an. Tapi dia tidak senang dan kemudian dia menghilang dari politik. Pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno dan awal pemerintahan Presiden Soeharto, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Padahal Bung Tomo pernah menduduki beberapa jabatan penting negara. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Mantan Pejuang Bersenjata atau Veteran dan Menteri Sosial ad interim pada tahun 1955 sampai 1956. Pada era kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Bung Tomo pernah terdaftar sebagai anggota DPR pada tahun 1956 sampai 1959. Mewakili Partai Rakyat Indonesia, namun pada awal tahun 1970-an kembali berselisih dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Ia selalu mengkritik program-program Soeharto sehingga pada tanggal 11 April 1978 dia ditangkap oleh pemerintah Indonesia yang sepertinya merasa terganggu dengan kritik kerasnya, dan setahun kemudian dia dibebaskan oleh Soeharto. Meski semangatnya tidak hancur di penjara, Sutomo sepertinya sudah tidak berminat lagi mengkritik. Masih tertarik dengan urusan politik, namun ia tidak pernah meninggikan perannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya. Dan dia bekerja keras untuk memastikan kelima anaknya sukses dalam pendidikannya. Sutomo sangat serius dalam menjalankan kehidupan beriman, tapi dia tidak menganggap dirinya orang Muslim yang soleh atau sebagai pembaharu dalam agama. Pada tanggal 7 Oktober 1981, dia meninggal di Arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi menguburkan jemaah haji yang meninggal saat menunaikan ibadah,
Jenazah Bung Tomo dikembalikan ke Indonesia dan tidak dikuburkan di kuburan para pahlawan, melainkan di pemakaman umum Ngagel di Surabaya pasca Gerakan Pemuda Ansor dan fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo pada 9 November 2007. Terakhir, gelar pahlawan nasional dianugerahkan kepada Bung Tomo bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2008. Keputusan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta. Nama saya Zaki Rahmatullah Utomo, absen kelas 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.